Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyukuri innaka ya makali ya magufron, arkihi innaka ya ma'adar ya mafirma Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina senang, tetap saya mendoakan. Semua gudangnya tetap kata Rasulullah, Rabbana qul inna rahmatan ibadah, aqul inna rahmatan lil alamin. Doakan. Wah, ini penjaga gawang neraka. Loh, saya ini penjaga Nusantara, penjaga Merah Putih, NKRI, Pancasila. Lawanan dulu, Gufron. Dikejar siapa aing? Akan dia. Justru kamu pengecut negara. Berarti ini sosok-sosok radikal, sosok-sosok narkoba, teroris, ISIS. Hati-hati kalian. Indonesia sudah bergerak membela negara, membela Pancasila, Merah Putih, NKRI. Mereka celeng itu nggak tahu ilmu huruf. Ditayangkan masalah kitab Suryani, saya harus menjelaskan. Datang ke pondok pesantren, bukti nyata bubuk roti tino mata. Karena Gufron sudah membuka Toreko, Kodiah, Nasabandia. Mereka takut hancur. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa aing? Aing penerus Abu Yamam Arbin. Berarti Mane meneruskan jejaknya pengkhianat negara. Berarti kamu nggak ngaji Quran. Berarti ngaji bujui orang. Seluruh ulama-ulama Nusantara dijelekin oleh mereka. Hati-hati. NU berdiri sama siapa? Kalau bukan muasis NU. Sadar semua. Loh, kakek-kakek berani menyelamatkan Indonesia, Pancasila, Merah Putih, NKRI daripada mereka pengkhianat negara. Berarti kalian sudah menyembunyikan narkoba, menyembunyikan teroris, ISIS, dan orang-orang yang tidak jelas di Indonesia. Ngaku sholat tapi tidak sholat, ngaku ngaji tidak dikaji, celeng. Nayangkan ternyata viral di mana-mana, penasaran saking cintanya kepada Gufron alias Ius. Kejadian NU di Jombang, saya keliling demi keselamatan NU. Kalian ngaku NU mana? Buktinya mana? Gak ono, kapur. Yang jadi tugu ahli santri, ya ini orangnya, Gufron. Saya mengarang kitab bahasa Suryani, bahasa Imbrani, bahasa Ajam, 500 kitab. Insya Allah nanti kiai yang mengajarkan kitab Suryani. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma qali inna rahmatan ya Allah, wa maqli inna rahmatan ulama, wa maqli inna rahmatan Banten, wa maqli inna rahmatan Indonesia. Allahumma qali inna rahmatan pondok pesantren, wa maqli inna rahmatan ilmu, wa maqli inna rahmatan hidayah, wa maqli inna rahmatan kiai iman, wa maqli inna rahmatan hidayah. Ya Allah ya Karim. Allahumma qali inna rahmatan Hasanuddin, wa maqli inna rahmatan Banten. Allahumma qali inna rahmatan Prabu Siliwangi, wa maqli inna rahmatan Nusantara. Subhanallah maqli inna rahmatan hidayah. Allahumma qali inna rahmatan subhanallah rabbana qali inna rahmatan lil alamin. Saya itu mengomentari Habib Umar bin Hafiz. Saya itu tidak percaya dengan namanya wali halu karena kurofatnya. Nah, jadi dia mengomentari Habib Umar ini karena tidak percaya dengan wali halu karena banyak khurafat. Nah, kemudian siapa wali menurut Kang Den ini? Ternyata teman-teman ya, wali menurut Kang Den ini yang seperti ini. Sama seperti kayak Mama Gufron. Beliau juga seorang mursyid itu. Ngomong-ngomong beliau halu, emang keilmuan ente sama Mama Gufron, emang ente lebih hebat daripada beliau keilmuan ente sampai mau fitnah. Gimana teman-teman? Bisa kita nilai ya kualitas cara berpikir nalar Kang Den ini seperti apa? Ya, Habib Umar disebut wali halu, sedangkan Mama Abu Yagfron, wa maqali inna rahmatan kapal selama Mas Kodi ini dianggap guru mursyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Seringkali kelompok mereka itu menggembar-gemborkan istilah ilmiah dan rasionalitas yang tinggi, termasuk tes DNA untuk menguatkan keyakinan mereka tentang batalnya nasab habaib. Begitu indah kedengarannya kata ilmiah, keilmuan, dan katanya logika cerdas yang dinarasikan oleh mereka selama ini, sehingga berhasil mempengaruhi banyak orang.
Sampai begitu pedenya mereka itu mengklaim diri bahwa keyakinan mereka lah yang paling benar dalam soal nasab habaib ini. Sampai-sampai muncul pernyataan yang sangat arogan, sekalipun para ulama di dunia berfatwa habaib sahih keturunan Rasulullah tetap tidak mau percaya. Tapi sayang, sejuta kali sayang, bikin saya gak habis pikir. Istilah ilmiah dan rasionalitas mereka tiba-tiba menjadi tumpul ketika berhadapan dengan sosok Mbah Gufron alias Mbah Yus. Mereka tampaknya gak peduli dan gak mau mengomentari tingkah pola Mbah Gufron yang sangat tampak melenceng dari keilmuan dan irasional. Karena sejauh ini saya itu belum tahu dari kalangan mereka itu ada yang mempermasalahkan Mbah Gufron, baik dari bahasa Suryaninya itu merujuk kemana, mengambil dari mana, dasar keilmuannya apa. Gak ada tanggapan dari mereka. Terus bagaimana Mbah Gufron bisa bicara dengan malaikat, nabi, jin, sampai binatang, bisa marah-marah bahkan mengancam-ngancam malaikat. Tapi ada satu yang saya tahu dari kelompok Pak Imad yang mengomentari Mbah Gufron, ya, si Hani Farhan. Tapi dia kan bukan pentolan di kelompok mereka. Jadi beberapa hal tentang Mbah Gufron itu perlu dikomentari, bagaimana secara ilmiah dan rasionalitas. Sungguh ironis selama ini mempermasalahkan kalangan habaib karena dianggap gak sesuai dengan keilmuan. Gak ada yang alim, tingkah-tingkah habaib banyak yang gak masuk akal, tukang halu dan kurofat katanya. Tapi kenapa mereka membisu kalau pada Mbah Gufron? Apa karena satu kubu? Mestinya harus profesional dan proporsional kalau murni mengatasnamakan perjuangan atau memperjuangkan kebenaran dan keilmuan. Apa mungkin nunggu nanti bertindaknya? Kalau misi mereka sudah selesai baru akan menggarap Mbah Gufron ini. Akan dikomentari juga nantinya, apa begitu? Kalau saya jadi Pak Imad, mestinya orang-orang seperti Mbah Gufron ini jangan ditampung. Apalagi sedari awal terkesan Mbah Gufron itu diistimewakan oleh mereka. Itu kalau memang mereka konsisten dengan yang katanya keilmuan dan akal sehat yang tinggi. Justru saya lihat malah kehadiran Mbah Gufron ini mereka anggap bagian dari pejuang utama mereka. Sampai beberapa kali satu panggung katanya gak suka yang halu-halu, anti korofat. Gimana kok jadi inkonsisten begini? Jadi motif mereka ini sebenarnya apa? Dibilang kebencian gak terima nanti. Kalau tujuannya hanya keilmuan dan logika waras, jangan diem kalau ada orang-orang seperti Mbah Gufron. Saya itu sebenarnya sepakat kalau mereka mengkritik Habib-Habib yang katanya mereka itu suka cerita-cerita halu, ngarang-ngarang cerita, itu pun kalau memang terbukti. Terus kenapa kok kelihatan diem sama kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada Mbah Gufron? Yang memang secara akal dan keilmuan itu banyak yang aneh-aneh dan perlu ditanggapi. Aneh itu kalau masih ada rujukan ilmunya dan valid gak masalah. Tapi saya lihat banyak yang gak ada rujukan ilmunya. Banyak ya, saya gak mau bilang semuanya. Ya monggo, kalangan mereka itu buktikan aja secara keilmuan dan akal bagaimana omongan-omongan Mbah Gufron itu. Contohnya, Mbah Gufron bilang Nabi pernah bersabda inna rahmatan maqoli wa maqoli dan bla 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 itu. Komentari lah. Tapi sama si Denny malah dipuji-puji sebagai mursyid thariqat lah, orang yang alim lah. Disadari atau tidak, kehadiran orang seperti Mbah Gufron ini justru udah merusak visi misi mereka yang mengklaim membawa keilmuan dan logika waras. Tapi bagi saya, walaupun gak ada Mbah Gufron di kubu mereka, kelompok Imadiyah ini memang banyak orang-orang yang aneh. Dan mereka ini kelompok yang lemah sebenarnya, tapi sok ngerti ilmiah, sok paling punya logika cerdas, dan sok paling paham DNA. Maka statement-statement mereka tentang nasab habaib memang gak layak untuk dipercaya. Jadi kehadiran Mbah Gufron malah semakin melemahkan mereka. Intinya di sini adalah
kita harus adil kalau memang murni demi keilmuan dan kebenaran. Siapapun yang perlu dikritisi atau harus dikritisi, ya kritisi, jangan tebang pilih. Bukan karena satu kubu jadi hilang kritisnya, hilang war-warnya selama ini yang seakan gak ada yang bisa melawan. Masa kalah sama Heri Pras yang Wahabi itu, yang sudah mengomentari tingkahnya Mbak Gufron ini. Walaupun saya gak mendukung mayoritas konten-kontennya Heri Pras loh ya, tapi memang saya lihat siapapun yang mendukung mereka, gak peduli dari orang-orang aneh dan orang-orang gak jelas, yang penting mereka itu bisa mengumpulkan dukungan dan mengumpulkan massa. Gak masalah bagi mereka siapapun dimasukkan, karena mungkin mereka itu gak pede kalau mencari dukungan pada kiai dan tokoh besar, atau dari kalangan intelektual yang santri maupun non santri, dan orang-orang yang lurus tentunya. Rasanya itu sulit bagi mereka. Kalau saya ada di kubu orang yang percaya pada kesahihan nasab habaib, konsepnya itu jelas, tidak akan menutupi kesalahan-kesalahan oknum Habib yang memang bisa dibuktikan kesalahan. Kalangan habaib sendiri pun sudah mengingatkan Habib-Habib yang keliru. Itu bisa Anda cek di beberapa konten di channel saya ini, bahwa siapapun yang salah ya layak diingatkan dan layak dikritisi, dikomentari. Jadi kalau boleh ngasih saran pada kelompok Immadiyah, Mbah Gufron itu jangan dimasukkan sebagai tokoh utama, biar mereka agak tambah rungkat. Ya minimal dikomentari lah si Mbah Gufron itu, biar jangan aneh-aneh terus. Bukan apa, Mbah Gufron ini makin lama makin viral. Viral gara-gara kenyelewengannya, ditambah ada di kelompok mereka. Ya gak tahu lagi kalau oleh mereka itu Mbah Gufron dianggap sudah ilmiah dan masuk akal mungkin, atau mungkin sudah diingetin tapi gak ditayangin di sosial media. Ya semoga aja. Walaupun tetap saja kelompok Immadiyah ini adalah kelompok minoritas yang sok paling hebat, padahal sangat lemah dan gak ilmiah, terus sering irasional. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.